Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan kali ini kita kembali mengemukakan suatu uraian yang berjudul Trilogi Islam Misi HMI. Tentunya tulisan ini kita sengaja ketengahkan masih dalam suasana hari ulang tahun atau hari jadi Himpunan Mahasiswa Islam pada 5 Februari yang lalu. Dan masih kita tulisan ini juga dikemukakan oleh seorang yang sangat otoritatif yang juga berasal dari bahkan pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam 2 periode, yaitu Profesor Dr. Nurholis Majid, yang di video-video yang lain kita sudah sampaikan. Saudara sekalian, jadi saya ulangi bahwa tulisan yang kita akan sampaikan ini berjudul Trilogi Islam Misi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, yang tercantum di dalam, sekali lagi, di dalam buku Ensiklopedia Nurholis Majid yang disunting oleh Budi Munawar Rahman di jilid keempat. Baiklah, kawan sekalian, ini kita langsung bacakan. Selain keindonesiaan atau kebangsaan dan kemahasiswaan, saya ulangi, selain keindonesiaan atau kebangsaan dan kemahasiswaan, kualifikasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI sebagai gerakan pemuda adalah keislaman. Maka selain harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai keindonesiaan dan kemahasiswaan, HMI juga harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai keislaman, sekaligus dukungan dan pada nilai-nilai keislaman itu tetap dalam format yang tidak dapat dipisahkan dari keindonesiaan dan kemahasiswaan. Artinya penghayatan HMI pada nilai-nilai keislaman tentu tidak dapat lepas dari lingkungan keindonesiaan dalam kurung antara lain demi efektivitas dan fungsionalitas keislamannya itu sendiri, tutup kurung. Dan juga tidak lepas dari nilai kemahasiswaan, yaitu suatu pola penghayatan keislaman yang lebih cocok dengan kelompok masyarakat yang menikmati hak istimewa sebagai anggota sivitas akademika yang menurut konstitusi HMI sendiri disebut sebagai insan akademis. Karena keindonesiaannya itu, HMI tampil sebagai organisasi Islam dalam format dan citra yang sedikit banyak berbeda dari penampilan organisasi Islam dalam kawasan lingkungan budaya besar Arab dalam kurung yang terbentang sejak dari Bahrain sampai Maroko, tutup kurung. Juga berbeda dari yang ada dalam kawasan lingkungan budaya besar Persia, yaitu kawasan Islam Asia Daratan sejak dari Bangladesh sampai Turki, yang dapat diteruskan ke Eropa Timur seperti Bosnia, Makedonia, Chechnya, dan Albania. Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya nisbih belaka, namun tetap penting karena merupakan fungsi dari adaptasi kreatif yang melahirkan efektivitas. HMI berkiprah dalam lingkungan Asia Tenggara yang lingkungan budaya besar Melayu, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Khazanah budaya Islam mengenai adanya gaya keislaman dengan warna budaya Arab yang pekat dan gaya keislaman dengan warna budaya Persia yang jelas. Kedua gaya itu secara ilmiah keagamaan diakui oleh dunia, termasuk dunia Islam sendiri. Gaya ketiga yang memperoleh pengakuan ilmiah keagamaan peroleh pengakuan ilmiah keagamaan penuh, yaitu gaya keislaman dengan warna budaya besar Melayu di Asia Tenggara. Meskipun diakui adanya perbedaan ini, tidak bisa
kita pungkiri adanya titik-titik temu yang menghubungkan budaya Islam secara universal. Salah satu titik temu itu berupa komitmen masing-masing pribadinya pada kewajiban menjalankan setiap usaha untuk menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya di muka bumi. Kewajiban itu dinyatakan dalam firman Allah yang sering dikutip, yang artinya, hendaknya di antara kamu ada umat yang melakukan dakwah ilal khair, amar ma'ruf dan nahil munkar, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104. Sengaja ungkapan Al-Quran tentang kewajiban kaum muslim itu kita terjemahkan, karena masing-masing syarat dan padat dengan makna yang tidak mudah dipindahkan ke bahasa yang lain. Setiap usaha memindahkannya pada bahasa lain melalui terjemahan tentu akan melibatkan kompromi makna sehingga tidak selalu tepat. Sebagai contoh, terjemahan al-khair yang menjadi kebajikan diartikan sebagai kebajikan, misalnya oleh tafsir Departemen Agama, atau kebaikan, al-khair diterjemahkan sebagai kebaikan. Lihat tafsir Muhammad Yunus. Atau bakti, al-khair diterjemahkan sebagai bakti, seperti yang ditafsirkan oleh almarhum dalam tafsir Al-Furqan oleh A. Hasan. Masing-masing terjemahan di atas mempunyai keabsahan sendiri, namun tentu tidak secara sempurna membawakan makna al-khair. Sedangkan Rashid Ridah dalam tafsir Al-Manar yang sangat terkenal itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-khair dalam firman itu adalah al-Islam dalam makna generiknya yang umum dan universal, yaitu agama semua nabi dan rasul sepanjang zaman. Jadi sesungguhnya al-khair di situ adalah kebaikan universal, suatu nilai yang menjadi titik temu semua agama yang benar, yaitu agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia lewat wahyu ilahi. Juga disebut sebagai agama samawi atau agama langit. Dalam tafsirnya ini, Rashid Ridah mengatakan, dakwah ilal khair ini bersama dengan amar dan nahi, mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama adalah ajakan umat ini kepada semua umat yang lain agar melakukan al-khair atau kebaikan atau Islam, dan agar mereka mengikuti umat ini dalam cahaya dan hidayah. Dan disinilah yang dituju oleh penafsir ini, bahwa yang dimaksud dengan al-khair adalah al-Islam. Kami telah menafsirkan al-Islam sebelumnya bahwa ia adalah agama Allah melalui lisan semua para nabi kepada semua umat, yaitu keikhlasan kepada Allah, yaitu ajaran keikhlasan kepada Allah dan kembali meninggalkan hawa nafsu menuju pada hukumnya. Ini dituntut dari kita sebagai konsekuensi dijadikannya kita umat tengah atau wasat dan saksi atas sekalian umat manusia. Dalam tafsir Rashid Ridah tentang al-khair sebagai al-Islam, dalam kurung dalam makna generiknya, bukan makna sosio-historisnya saja, jelas terkandung pengertian kebajikan universal, yaitu nilai-nilai moral dan etis atau akhlakul karimah. Adalah akhlakul karimah itu yang ditegaskan Nabi dalam sebuah hadis sebagai tujuan beliau untuk diutus Allah kepada umat manusia, yaitu hadisnya berbunyi sebagai berikut: sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi. Ungkapan amar ma'ruf memerlukan sedikit kejelasan, meskipun kita semua merasa sudah tahu maksud ungkapan itu. Untuk
penajaman pemahaman ada baiknya kita lakukan tinjauan sekilas dari segi kebahasaan atau etimologisnya. Secara kebahasaan, al-ma'ruf berarti yang telah diketahui, yakni yang telah diketahui sebagai sesuatu yang baik dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktu. Oleh karena itu, secara etimologis pula perkataan itu berkaitan dengan perkataan al-urf yang berarti adat. Dalam hal ini adat yang baik atau tradisi yang baik. Dalam pengertian sebagai adat yang baik itulah al-urf diakui eksistensi dan fungsinya dalam Islam. Sehingga dalam teori pokok jurisprudensi disebutkan bahwa adat dapat dijadikan sebagai hukum atau sumber hukum. Dalam pengertian yang lebih luas dan mendalam, perkataan al-ma'ruf dapat berarti kebaikan yang diakui atau diketahui oleh hati nurani sebagai kelanjutan dari kebaikan universal tersebut. Al-Islam, dalam kurung al-Islam adalah agama fitrah yang suci. Karena al-ma'ruf dalam pengertian ini adalah sebagai lawan dari al-munkar, sebab al-munkar adalah apa saja yang diingkari, yakni diingkari oleh fitrah atau ditolak oleh hati nurani. Kemudian kedua-duanya ini menunjuk pada kenyataan kebaikan dan keburukan di dalam masyarakat. Umat Islam dituntut untuk mampu mengenali kebaikan dan keburukan di dalam masyarakat itu. Kemudian mendorong, memupuk, dan memberanikan tindakan-tindakan kebaikan pada waktu yang sama, mencegah, menghalangi, dan menghambat tindakan-tindakan keburukan. Demikianlah kawan-kawan sekalian uraian Dr. Nurholis Majid yang berjudul Trilogi Islam Misi HMI, yang tadi saya mengatakan bahwa mengutip uraian Cak Nur, mungkin sampai Cak Nur 3, 4, 5 dan seterusnya, itu masih juga dalam bingkai kita memperingati hari lahir. Saya ulangi, mengutip tulisan-tulisan Cak Nur yang banyak berserakan, tetapi kita fokus pada banyak berserakan di berbagai buku-buku yang ditulisnya sendiri, tapi kita fokus kepada buku ensiklopedia Nurholis Majid yang disunting oleh Budi Munawar Rahman ini, yang di video yang lain kita sudah jelaskan panjang lebar, masih dalam bingkai suasana hari lahir atau hari jadinya Himpunan Mahasiswa Islam ke-75, yaitu pada tanggal 5 Februari. Saudara sekalian, inilah penjelasan dari Cak Nur, mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin menambah pengetahuan kita tentang hal-hal penting, terutama berkaitan masalah ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam Islam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.